Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Alexander Banat atau Renungan Fajar. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan buat saudara dan saya. Kita akan belajar tentang waktu pertemuan kita dengan Tuhan. Nah, saya ambil dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ambil dari perjanjian lama karena memang dari awal Tuhan menciptakan manusia, turunlah hukum Taurat ini, 10 hukum Taurat ini. Salah satunya adalah hari yang ketujuh. Nah, kenapa ada hari ketujuh? Karena Tuhan ingin manusia berhenti melakukan segala pekerjaannya dan fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya menyampaikan tema waktu pertemuan kita dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara harus simak baik-baik pesan Tuhan itu. Nah, ada 2 hal yang saya mau sampaikan tentang waktu pertemuan kita dengan Tuhan. Saudara punya waktu, ya kan? 6 hari lamanya saudara bekerja, saudara beraktivitas seperti apa. Tapi hari yang ketujuh Tuhan bilang harus berhenti. Nah, bagaimana? Itu kan zaman perjanjian lama, Pak. Bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang saudara harus perhatikan jam-jam pertemuan saudara dengan Tuhan yang sudah diatur oleh organisasi, oleh gereja atau persekutuan. Mari kita perhatikan baik-baik. Ada 2 hal. Yang pertama, mempersiapkan diri. Yang kedua, itu mempersiapkan korban. Nah, saya akan mulai dari mempersiapkan diri. Saudara mempersiapkan diri ini nggak gampang. Zaman dulu itu mempersiapkan bajunya sudah dicuci, nggak dikena noda apa-apa. Nah, manusianya juga diasingkan, ya kan, supaya dia tetap kudus, tidak boleh kena dengan orang mati, tidak boleh kena dengan orang lain yang najis, tidak boleh. Kenapa? Banyak larangannya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau tegaskan buat saudara bahwa saudara harus persiapkan diri. Bukan hanya baju, tapi pikiran saudara, hati saudara, supaya ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara bisa menikmati Tuhan. Nah, saudara, kenapa kita harus dikatakan menguduskan diri? Mempersiapkan diri artinya menguduskan diri. Karena satu, Allah adalah Maha Kudus. Allah kita, Allah yang berkata nama. Saudara, yang kedua, kenapa kita harus mempersiapkan diri, menguduskan diri? Karena ada kemuliaan Tuhan di pertemuan itu. Dan saudara kalau nggak siap, saudara tidak akan menikmati kemuliaan Tuhan. Saudara yang tidak menikmati kehadiran Allah di situ. Kenapa? Karena pikiranmu kemana-mana, hatimu gundah gulana, hatimu gelisah, pikiranmu gelisah. Oleh sebab itu esensi dari ibadah, ya kan? Zaman boleh berubah, tapi kita tetap harus menjaga esensi. Artinya esensi ibadah itu adalah mempersiapkan diri, menguduskan diri kita, pikiran kita, hati kita, supaya ketika kita bertemu dengan Tuhan ada kesegaran yang baru, kata Nabi. Saudara dapat kesegaran dari Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, mempersiapkan korban. Tadi saya sudah katakan mempersiapkan korban. Nah, kalau korban di sini yang saya perhatikan adalah waktu. Saudara, zaman hari-hari ini mungkin korban zaman sekarang dengan korban zaman dulu itu berbeda. Kenapa? Korban zaman dulu itu bicara binatang, hewan ya kan, untuk penebus salah, penebus dosa. Nah, saudara, kalau zaman sekarang ini saya lebih perhatikan ke fokus dengan waktu. Hari-hari ini saya melihat anak-anak Tuhan hampir tidak ada waktu untuk dengan Tuhan. Kenapa? Dia mau ibadah hanya sejam saja. Dia mau ibadah yang khotbah pendek saja, singkat. Kenapa?
Dia dikejar dengan bisnis, dengan pertemuan-pertemuan bisnis dia, pertemuan-pertemuan teman dunia dia, dan dia tidak sadar bahwa dia sudah bergeser dari esensi pertemuan itu ke dalam dunia yang menyeret dia ke dalam keinginan daging kita, sehingga kita nggak menyadari bahwa esensi ibadah kita sudah berubah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan menginginkan satu hari dengan Tuhan? Karena saudara tahu Tuhan ingin mengajar saudara. Kenapa? Karena dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Kalau Yohanes 1 ayat 1 bahwa setiap orang yang menerimanya menjadi anak-anak Allah. Nah, kita menjadi anak Allah. Kita bukan dari dunia, tapi kita dari surga. Oleh sebab itu kita mau diajar oleh Bapa di surga supaya kita menghidupi kehidupan kerajaan, bukan kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu kita harus siapkan waktu kita supaya kita bisa diajar Tuhan dengan tidak terbatas waktu. Lihat contohnya Yesus ketika ada di bumi, dia mengajar di bait Allah sampai murid-muridnya berkata, Tuhan suruh mereka ke desa supaya mereka beli makanan karena mereka belum makan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus bilang kamu harus kasih makan mereka. Nah, saudara, akhirnya terjadilah 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang. Nah, ini tanda bahwa Tuhan menginginkan kita semakin hari semakin giat di dalam Tuhan. Mungkin waktu kau belum diberkati, engkau berdoa sungguh-sungguh. Setelah engkau diberkati, maka engkau lupa dengan Tuhan. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita, saudara. Nah, ini yang kita harus terus kembangkan adalah waktu kita. Terus kita persembahkan adalah waktu kita. Yang kedua, kenapa korban kita? Karena Tuhan mau menyembuhkan kita. Kalau Yesus melayani, mengajar, terus menyembuhkan yang sakit, kan waktunya butuh panjang, saudara yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita, saudara, bapak, ibu, opa, oma, kakak, adik, semua kita mari siapkan waktu Tuhan. Karena waktunya singkat, bentar lagi Tuhan akan datang. Oleh sebab itu kita siapkan waktu itu supaya kita diajar, supaya semakin hari semakin dewasa dalam Kristus, imannya semakin bertumbuh. Yang kedua, Yesus mau menyembuhkan segala penyakit, mau menyembuhkan segala kegelisahan, mau menyembuhkan batinmu, mau menyembuhkan seluruh fisikmu, pendengaranmu, semuanya mau disembuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, siapkan waktu yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Allah mau memberkati engkau dan memulihkan engkau, kata amin. Nah, saudara percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, Alkitab mencatat bahwa Allah membutuhkan engkau. Ketika engkau datang, kau siapkan waktu untuk kemuliaan Tuhan, karena Dia mau memulihkan. Nah, memulihkan, mau memberkati kita butuh waktu, saudara, butuh waktu. Oleh sebab itu kita lebih baik lama-lama di hadirat Tuhan daripada lama-lama di rumah makan. Saya perhatikan gak hamba Tuhan, gak jemaat Tuhan, kalau makan di rumah makan itu bisa 3 jam. Saudara, ibadah minta sejam, tapi makan di rumah makan bisa 3 jam. Ini kan perbedaan yang sangat jauh. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita lewat channel ini supaya kita kembali kepada Tuhan. Ayo siapkan waktu. Mungkin engkau sekarang doanya mungkin cuma 5 menit atau 10 menit, tambah lagi setengah jam. Mungkin udah setengah, tambah lagi jadi 1 jam. Mungkin sudah 1 jam, tambah lagi 2 jam. Semakin hari semakin mereka nikmati Tuhan dalam hidupmu. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu adalah kesempatan untuk kamu hidup. Karena setelah engkau mati, tidak ada waktu lagi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi selama engkau hidup dari 0 bulan sampai 50 tahun, 60 tahun, waktumu hanya untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya percaya firman ini memberkati saudara yang merasa diberkati. Jangan lupa komen, like, subscribe supaya saudara terus tidak ketinggalan firman-firman yang mendorong kita, yang mengingatkan kita untuk maju terus dalam Yesus. Jangan menyerah. Ingat, saya ulangi lagi sekali lagi, ingat, jangan menyerah. Persiapkan dirimu untuk bertemu Tuhan. Persiapkan korban waktumu untuk bertemu. Kenapa? Tuhan mau datang, mau menjemput kita. Saudara siap, maka saudara akan
mengalami lawatan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami pengajaran Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Sekian renungan ini disampaikan kepada saudara, supaya saudara semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.